Halo anak-anak, apa kabar semuanya hari ini? Mister harap anak-anak dalam keadaan sehat ya semuanya. Nah, hari ini kembali lagi bersama Mister Paul. Kita akan belajar tematik. Tema 4, berbagai pekerjaan. Subtema 1, jenis-jenis pekerjaan. Pembelajaran 3 dan 4. Nah anak-anak, adapun tujuan pembelajaran hari ini. Yang pertama, siswa dapat mengetahui perbandingan sikap tokoh dalam cerita. Lalu yang kedua, kegiatan menjaga keseimbangan dan kelestarian sumber daya alam. Yang ketiga, sikap jujur dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang keempat, memberi pendapat terhadap sikap tokoh dalam cerita. Yang pertama, mengetahui perbandingan sikap tokoh dalam cerita. Nah, Nana, salah satu unsur penting dalam sebuah cerita adalah tokoh. Tokoh adalah pelaku dalam sebuah cerita, misalnya hewan atau tumbuhan. Nah, lalu berdasarkan perannya, tokoh dalam cerita dibedakan menjadi dua, yaitu tokoh utama dan tokoh pembantu. Tokoh utama yaitu selalu hadir dalam setiap peristiwa dan menjadi penentu tema cerita. Sedangkan tokoh pembantu berperan untuk mendukung tokoh utama. Nah, baik anak-anak, perhatikan cerita berikut ini yang judulnya Kera dan Kancil. Anak-anak juga bisa lihat di buku modul anak-anak halaman 8. Nah, kita baca ya sama-sama. Anak-anak bisa perhatikan. Nah, anak-anak, setelah anak-anak membaca, anak-anak mengetahui siapakah yang berperan sebagai tokoh utama? Ya, Kera dan Kancil. Lalu, bagaimana sifatnya? Kalau Kancil itu cerdik, tetapi licik. Lalu si Kera itu gampang emosi atau bodoh, ceroboh. Seperti itu. Lalu selanjutnya, kegiatan menjaga keseimbangan dan kelestarian sumber daya alam. Apa sih itu sumber daya alam? Sumber daya alam adalah sesuatu yang dapat dimanfaatkan untuk berbagai kepentingan dan kebutuhan hidup yang lebih sejahtera yang ada di sekitar kita. Sumber daya alam dapat di mana saja, seperti di dalam tanah, air, permukaan tanah, udara, dan lain sebagainya. Lalu, sumber daya alam merupakan segala sesuatu yang ada secara alami dan dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Nah, anak-anak, beberapa kegiatan manusia yang berpengaruh negatif terhadap sumber daya alam, antara lain. Yang pertama, ladang berpindah. Lalu yang kedua, pemburuan liar dan penangkapan ikan dengan cara yang tidak tepat. Nah, cara yang tepat ini caranya menggunakan bom di dalam laut, di dalam air. Nah, ini dapat merusak terumbu karang dan ikan-ikan yang lain. Lalu, penebangan liar, pembakaran hutan, dan kegiatan lainnya yang merusak hutan. Nah, Nana tahu kan, kemarin kita sudah belajar kalau hutan yang dibakar atau penebangan liar itu akan menyebabkan hutan itu gundul. Dan kalau hutan itu gundul, yang rugi siapa? Yang rugi kita sebagai manusia, akan kekurangan oksigen, dan hewan atau tumbuhan yang ada di hutan itu akan punah atau mati, seperti itu. Lalu adapun usaha untuk melestarikan alam diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, penanaman kembali hutan yang gundul atau reboisasi seperti yang kita pelajari kemarin. Yang kedua, menjaga kebersihan lingkungan. Yang ketiga, membatasi pengambilan sumber daya alam yang berlebih. Nah, pelestarian adalah suatu proses atau teknik yang didasarkan pada kebutuhan individu itu sendiri. Kita perlu melestarikan sumber daya alam, baik sumber daya alam yang dapat diperbarui maupun yang tidak dapat diperbarui. Jika kita melestarikan sumber daya alam, maka kita dapat menghemat sumber daya alam tersebut untuk masa sekarang maupun
cadangan untuk masa depan. Kita lanjut, sikap jujur dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sikap jujur dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kemarin kan kita sudah belajar tentang sila pertama Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Lalu, makna dari sila pertama ini adalah adanya pengakuan terhadap suatu yang agung, yang paling luar biasa di atas manusia, yaitu Tuhan yang Maha Esa. Selain itu, sila ini juga berarti bahwa negara menjamin semua penduduknya untuk bebas memeluk agama sesuai keyakinan masing-masing dan menjamin toleransi antar umat beragama. Lalu, hubungan perilaku jujur dengan sila pertama. Jujur adalah mengakui, berkata maupun mencari informasi sesuai dengan kenyataan tanpa melebih-lebihkan atau mengurangi apapun. Lalu, kejujuran adalah hal yang diajarkan di tiap agama apapun yang kita yakini. Tidak ada agama yang mengajarkan pemeluknya untuk berbohong. Agama dimanapun di dunia ini senantiasa mengajarkan kejujuran. Jadi, dengan berperilaku jujur di kehidupan sehari-hari, kita dikatakan telah mengamalkan sikap pertama Pancasila. Yaitu, apa anak? Ya, ketuhanan yang Maha Esa. Lalu, bentuk sikap yang dilandasi dengan sikap jujur sebagai berikut. Yang pertama, mengembalikan kelebihan uang belanja kepada orang tua. Lalu yang kedua, mengerjakan ujian sesuai kemampuan tanpa menyontek. Lalu yang ketiga, tidak berusaha menyuap petugas polisi ketika melanggar hukum. Nah, orang dengan sikap jujur sebagai berikut. Yang pertama, berkata terus terang. Yang kedua, berbuat sesuai aturan. Yang ketiga, berani mengakui kesalahan. Yang keempat, bertanggung jawab. Dan yang kelima, berani meminta maaf. Lalu selanjutnya, memberi pendapat terhadap sikap tokoh dalam cerita. Tokoh dalam cerita memiliki karakter yang berbeda-beda ya anak. Karakter tersebut membuat tokoh memiliki perilaku yang bermacam-macam. Misalnya, perilaku yang mendukung tokoh utama atau bahkan menentang tokoh utama. Sebagai pembaca, kita dapat memberikan pendapat perilaku tokoh tersebut. Lalu, untuk dapat memberikan pendapat terhadap perilaku tokoh, kita dapat melakukan dengan cara berikut ya anak-anak. Yang pertama, membaca dengan seksama jalan cerita. Yang kedua, memperhatikan setiap perkataan dan perbuatan tokoh dalam cerita. Yang ketiga, memperhatikan gambar lingkungan kehidupan tokoh dalam cerita. Baik anak-anak, sekian penjelasan untuk pembelajaran 3 dan 4 hari ini ya. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Tetap semangat belajar dan jaga kesehatan ya. Terima kasih.